Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fahri Azan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata kuliah Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah berdirinya Stadion Gajayana yang berada di tengah-tengah Kota Malang, yang mana Kota Malang terkenal dengan hawa dingin dan hawa sejuknya. Stadion Gajayana berdiri pada tanggal 1924 dan rampung pada 1926 di masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan Stadion Gajayana diambil dari nama raja, yang mana nama raja tersebut di masa era kerajaan Kanjuruhan. Raja tersebut bernama Raja Gajayana. Raja Gajayana memimpin kerajaan Kanjuruhan selama 29 tahun. Tepatnya pada tahun 760 Masehi hingga 789 Masehi. Kerajaan Kanjuruhan juga merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang meliputi Kota Malang Raya. Kota Malang Raya yaitu terdiri atas pertama Kota Malang, kedua Kota Batu, ketiga Kabupaten Malang. Stadion Gajayana pertama kali itu dibangun oleh Wali Kota HI Bakar yang pada saat itu memimpin Kota Malang, dan ini merupakan stadion yang tertua di Indonesia. Stadion Gajayana ini menempati pada posisi atau beralamatkan di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk stadion yang bisa dijuluki stadion tertua di Indonesia ini, yaitu Stadion Gajayana, ini berletak sangat strategis karena berletak di pusat kota, pusat pemerintahan, dan juga dekat dengan alun-alun Malang, sehingga untuk akses masyarakat itu tidak kesulitan antara dari kota lain ke kota Malang yang bertujuan untuk berkunjung di Stadion Gajayana, karena letaknya sangat strategis, yaitu di tengah-tengah perkotaan. Di sini saya bersama Bapak Wahyu Eko Setiawan, atau yang akrab dipanggil Samwes. Iya, ini selaku beliau adalah orang yang tahu sejarah tentang seluk-beluk tentang Stadion Gajayana. Dan langsung saja ke pertanyaan, Pak. Siap. Yang pertama yaitu bagaimana awal mula pembangunan Stadion Gajayana? Apa yang mendorong pembangunan stadion ini, Pak? Oke, yang pertama saya luruskan dulu. Nama awalnya bukan Stadion Gajayana. Karena stadion ini dibangun mulai diinisiasi ya tahun 1915. Jadi Indonesia belum merdeka. Waktu itu masih pemerintahnya VOC, pemerintahan penjajah Belanda ya. Nah, waktu itu Kota Malang masih baru berdiri 1 April 1914. Iya kan? Setelah Kota Malang berdiri menjadi Gemeente, menjadi kota praja. Terus kemudian orang-orang Belanda ini, khususnya orang-orang ekspatriat ini, membutuhkan
satu lapangan atau arena untuk pacuan kuda sebenarnya. Ya kan, akhirnya dicarilah tempat, dicarilah lahan, ketemulah di lokasi di Stadion Gajayana. Lah, pacuan kuda itu kemudian dulu kan olahraga favorit, olahraga populer. Dibangunlah stadion itu mulai diinisiasi tahun 1915 sampai 1916 diresmikan di Hindia Belanda. Jadi stadion ini bisa dikatakan stadion tertua yang masih berdiri di Indonesia sampai sekarang ya, karena stadion tertua di Indonesia itu Menteng, yang ya di Jakarta, yang dibangun sebelum tahun 1910 malahan ya. Jadi kalah tua, cuma kan Menteng sudah roboh, ya kan ya. Apa yang mendorong pembangunan stadion ini? Ini sebenarnya kebutuhan para pejabat atau orang-orang kaya zaman VOC yang rumahnya di Jalan Ijen, di dekatnya Stadion Gajayana itu. Mereka ingin membangun satu wahana olahraga pacuan kuda, ya kan? Nah, itu akhirnya dibangun itu. Itu yang mendorong awalnya. Oke. Dan lanjut ke pertanyaan kedua, siapa yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan Stadion Gajayana yang sampai sekarang? Nah, awalnya itu diusulkan oleh para istilahnya orang warga yang ada di sekitar Jalan Ijen itu ya, warga Belanda ya, para pejabat Belanda itu di situ gitu loh ya. Itu kemudian diusulkan oleh mereka kepada pemerintahan Kota Malang, yang selanjutnya diajukan oleh kepada VOC kan begitu ya. Nah, itu akhirnya termasuk dimasukkan dalam Boplen kedua kalau nggak salah. Itu rancangan Thomas Karsten namanya. Itu orang Belanda. Orang Belanda. Thomas Karsten itu adalah arsitek yang banyak merancang kota-kota di Indonesia atau di Asia, termasuk Bandung juga. Lanjut. Sejak kapan Stadion Gajayana ini mulai digunakan untuk pertandingan olahraga? Artinya ini buat pertandingan seperti sepak bola itu, Pak? Oke. Untuk sepak bola itu juga rasa-rasanya mulai 1920. Jadi Stadion Gajayana ini sangat kompleks, banyak olahraga yang dilaksanakan di sana. Apakah stadion ini mengalami beberapa kali renovasi atau perubahan sejak pertama kali dibangun, Pak? Jika ada. Ya, ada. Yang pertama, ya tadi saya katakan 1916 sampai 20 itu relatif buat pacuan kuda ya. Terus kemudian 20 sampai tahun 40-an itu baru dibangun semacam gelanggang gitu ya, ada pagar-pagar tinggi gitu ya. Terus kemudian tahun 40 sampai tahun 45 itu digasak perang lah, istilahnya mulai dari perang penyerahan Belanda ke Jepang, Jepang ke Indonesia, terus agresi militer Belanda ke Indonesia yang kedua itu sampai tahun 47, Malang bumi hangus. Adakah tantangan atau masalah yang dihadapi selama masa-masa pengelolaan? Banyak ya, kalau adakah ya ada, pasti ada. Tantangan dan masalah itu ada gitu loh. Zaman sekarang kan harus standar FIFA gitu, Pak. Iya, iya. Kalau di Gajayana itu kan yang paling membuat problem itu apa istilahnya, dampak lingkungannya, lalu lintasnya. Ketika ada sepak bola di situ pasti macet wis. Kota Malang, mulai Jalan Kawi, Semeru, Ijen, itu wis Bromo, itu wis pasti macet. Nah, itu yang kemudian menjadi kurang visible untuk stadion. Tapi sebagai tempat bersejarah, stadion harus nggak boleh dirobohkan. Nggak boleh dirobohkan, tapi yang paling mengganggu, yang menjadi problematika adalah arus lalu lintas, pengelolaan lalu lintas ketika ada event besar di situ. Itu pasti macet total, wis. Pasti macet total karena jantungnya Kota Malang di situ. Anda itu ya? Kenangan pribadi atau pernah ke sana melihat Arema berjaya? Yo, le, Gajayana gawe aku iku urip hidup. Dalam artian gini, uripku aku tidak bisa seberwarna ini gitu ya, tidak bisa seberkarakter ini lek gak ditempa untuk Gajayana. Baik dengan kehidupan yang keras, gandol lek melok lek ya teman-teman arek. Jadi ya justru ditempa di sana dan aku merasa bersyukur gitu loh untuk Gajayana. Jadi kalau soal kenanganku itu luar biasa gitu loh. Ya denyut nadine wong Malang, arek Malang sing seumuran aku, upamane umur katakanlah 35 sampai 50 ke atas, sing masa keemasannya Arema dan mendapat Arema sudah menjadi supporter terbaik di Indonesia itu di Gajayana. Gitu loh. Lah itu sama nempel lho, gede pisan gitu loh, gak iso. Lek ngomong kenangan lho, bukan hanya kenangan, udah jadi gede gitu loh. Wis gak perlu dieling-eling, wis mengalir gitu loh. Lah itu sing gak iso dihilangkan kan gitu lah.
Kalau untuk masa depan ojo dirobohno lah. Semoga tidak dirobohkan, tidak diganti hotel atau tidak diganti apa. Ya. Jadi semoga itu benar-benar menjadi museum kehidupan, living museum bagi warga Kota Malang. Kesimpulan wawancara tersebut adalah Stadion Gajayana merupakan stadion tertua di Indonesia yang masih berdiri sampai sekarang dan salah satu ikon Kota Malang yang wajib kita jaga dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada agar pemerintah tidak mengalihfungsikan menjadi fasilitas lain. Kita sebagai generasi muda tak patut rasanya bila kita melupakan perjuangan para pendahulu kita. Mereka berjuang untuk bagaimana Gajayana ini bisa berdiri sampai sekarang. Maka melalui video ini diharapkan para generasi muda dapat mengetahui seluk-beluk Stadion Gajayana yang menjadi jantung dari Kota Malang. Dan apabila Gajayana tidak ada, maka istilah kata Malang itu tidak akan hidup, tidak akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain, dan tidak akan hidup menjadi kota yang dikenal oleh olahraganya yang kita kenal Arema Indonesia. Perjuangan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah hasil. Seperti halnya perjuangan para pendahulu kita untuk mempertahankan berdirinya Stadion Gajayana yang digempur perang oleh militer-militer Belanda maupun Jepang. Maka daripada itu, ada sebuah untayan makalah yang berbunyi Man sara ala darbi wasola, yang berarti barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah dia. Ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa meneladani perjuangan-perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang terus menaruhkan hidupnya untuk berdirinya Stadion Gajayana. Terima kasih, sekian dari video kami. Dan apabila ada kata-kata ataupun gambar yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.